Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita dimudahkan untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai di hadis 486. Sekarang 86 kan? Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad uthira fi jambihi qulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'an faqala mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah tidur di atas tikar. Tatkala bangun terlihat membekas di tubuhnya. Lalu kami katakan, ya Rasulullah, bagaimana jika kami menyediakan kasur untukmu? Maka beliau menjawab, mali walid dunya, apalah artinya dunia ini bagiku? Di dunia ini, kata Nabi, aku hanya laksana orang yang melakukan perjalanan, yang berteduh di bawah sebatang pohon lalu pergi dan meninggalkannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini hasan sahih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan hadis ini terdapat di Sunan At-Tirmidzi. Sebagian ahli hadis menyatakan hadis ini derajatnya hasan li ghairihi, karena ada syahid, ada penguat dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini dibawakan oleh
Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia. Jelas ya, dari hadis ini kaitannya dengan bab sangat jelas sekali, di mana hadis ini menunjukkan kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau nama ala hasirin. Ya, beliau tidur di atas tikar. Barakallahu fikum. Artinya beliau itu sangat zuhud, sangat sederhana. Ya, tidak ribet hidupnya. Jadi kalaupun di atas tikar masih bisa tidur. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Apakah Nabi mampu tidur di atas kasur yang sangat empuk? Mungkin bisa saja. Tapi demikianlah kebersahajaan beliau yang sejatinya menjadi keteladanan ya bagi umatnya, ya, supaya banyak bersyukur kepada Allah, tidak banyak ngeluh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba bandingkan dengan kasur kita, ibu. Kira-kira bagus mana alas tidurnya? Bagus punya kita atau bagus punya Nabi? Alhamdulillah, ternyata bagus punya kita. Harusnya selalu bersyukur. Oh, enggak bisa Ustaz, saya kalau tidak di kasur empuk nggak bisa tidur. Ya, kasur saya yang harus puluhan juta, bisa mengeluarkan aromaterapi, ya, di setting bisa mijet sendiri. Masya Allah. Ya. Nabi tidur di atas hasir. Hasir itu tikar. Jangan dibayangkan tikarnya seperti tikar kita saat ini. Ya, ibu yang dirahmati Allah, tikar zaman sekarang bagus-bagus. Makanya alas tidur Nabi, tikar alas tidur Nabi itu sampai kemudian membekas ya di tubuhnya. Berarti empuk atau tidak empuk itu? Tidak empuk. Karena kalau empuk tidak akan ada bekasnya. Barakallahu fikum. Artinya apa, ibu? Kasur kita, alas tidur kita yang bagus itu seharusnya disyukuri. Walaupun tikarnya tebal, tikar zaman sekarang, begitu kan? Ini juga kan tikar nih yang ibu dudukin ini. Ini tikar juga anyaman tapi bentuknya kain yang padat, empuk ini. Kalau ibu tidur di sini kira-kira berbekas enggak? Tidak. Barakallahu fikum. Nah, tikarnya Nabi, alas tidurnya Nabi itu sampai membekas di tubuhnya. Barakallahu fikum. Nah, itulah kebersahajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya menjadi teladan bagi kita. Bukan untuk harus seperti Nabi begitu, bukan. Maksudnya supaya kita itu banyak bersyukur kepada Allah. Karena keberadaan kita itu ternyata tidak lebih susah daripada keberadaan Nabi. Barakallahu fikum. Jadi tidak usah banyak ngeluh. Hidup ini jangan banyak ngeluh. Karena kalau kita dibandingkan dengan kehidupan Nabi, ternyata nggak ada apa-apanya. Artinya Nabi mengalami keadaan-keadaan di mana beliau itu sangat bersahaja, melebihi kebersahajaan kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari riwayat ini kita juga bisa melihat bagaimana keteladanan para sahabat Nabi. Mereka ini juga memberikan keteladanan kepada kita terkait dengan betapa besarnya perhatian para sahabat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa keteladanannya bagi kita? Barakallahu fikum.
hendaknya seorang murid itu punya perhatian terhadap keadaan gurunya. Ibu, bisa saja seorang guru itu menjaga izzahnya, menjaga ifahnya. Sebetulnya dia punya banyak hajat, punya banyak kebutuhan, tapi dia jaga ifahnya, sehingga tidak diinformasikan kepada siapapun. Nah, kita sebagai murid itu harus tahu diri, perhatian, ya, dipantau keadaan gurunya itu. Bisa jadi dia tidak punya beras, begitu ya. Bisa jadi dia tidak punya susu untuk anaknya, ya. Bisa jadi dia beli pampers untuk anaknya saja, misalkan kesusahan. Barakallahu fikum. Bisa saja dia itu sedang sakit, tidak bisa berobat karena biaya pengobatan yang mahal, atau apapun itu. Maka murid yang baik itu punya perhatian terhadap keadaan gurunya, ya. Kenapa? Karena dia kan istifadah dari ilmu gurunya itu. Sehingga kalau gurunya kemudian ada hal-hal dari kebutuhan mendasarnya tidak terpenuhi, sehingga menjadikan dia itu banyak kemudian yang dipikirkannya, itu efeknya nanti dia mengajari kita itu kurang fokus. Dan begitu. Artinya di sini saling ta'awun di dalam kebaikan. Saling ta'awun di dalam kebaikan. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam itu sejatinya orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu punya perhatian khusus. Ya sudah, memang bidangnya di situ, ya sudah, sibuknya di situ saja. Dia tidak mikirin macam-macamnya lagi. Barakallahu fikum. Baitul mal kemudian ya menangani segala kebutuhannya. Supaya apa? Supaya fokus ngedidik umat. Supaya fokus ngedidik umat. Barakallahu fikum. Maka pelajaran berikutnya dari keteladanan para sahabat ini, dianjurkan bagi para murid untuk menawarkan hal-hal yang dapat mencegah bahaya dari gurunya. Ditawarkan kepada gurunya. Ini yang kemudian dicontohkan oleh sahabat ini. Ya Rasulullah, lawittakhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, lawittakhadna laka wita'an. Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami menyediakan kasur untukmu? Nanti Hanas diterima apa tidak, itu urusan nanti. Yang penting seorang murid itu berusaha memberikan yang terbaik dulu untuk gurunya. Urusan gurunya nanti menerima atau tidak, itu sesuai dengan keleluasaannya. Ya Ibu. Nah di sini kan Nabi menerima tidak? Tidak. Nabi malah dengan keteladanannya beliau mengingatkan umatnya, mali walid dunya. Mali walid dunya, apalah itu artinya dunia bagiku. Gitu ya. Ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apalah artinya dunia ini bagiku? Di dunia ini aku hanya laksana seorang yang melakukan perjalanan, kemudian berteduh di bawah sebatang pohon, lalu pergi dan meninggalkannya. Artinya ini penolakan dari Nabi secara halus yang berbuah kemudian menjadi pelajaran bagi umatnya. Saking bersahajanya Nabi. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, ada ya, Masya Allah. Saya dapat kisah nyata ini, ibu nyata. Hafizahullahu ta'ala. Ada salah satu di antara ustadz-ustadz kita yang ditawari Pak Rejo ya, oleh jamaahnya. Tahu Pak Rejo itu roda 4 ibu. Ditawarin itu. Harganya berapa tuh bu mobil gitu? Gagah kan? Kalau pakai mobil itu gagah nggak kira-kira?
Gagah sekali itu. Kalau dipakai bujangan itu dilirik oleh emak-emak. Ini kayaknya calon mantu saya nih. Begitu kan? Kalau dipakai ustadz juga gagah, ustadz pakai mobil begitu kan? Masya Allah. Ditawarin bu, ditolak. Tidak mau. Ya. Mohon maaf, bukan tidak menerima kebaikan, tapi saya menjaga hati, gitu ya. Menjaga hati. Masya Allah ibu ya. Ini muridnya mau berbuat baik memang, tapi ditolaknya dengan cara halus. Untuk apa? Untuk menjaga hati. Untuk menjaga hati. Pertama, jaga hati supaya tidak ujub, supaya tidak takabur. Yang kedua juga menjaga hati jamaah. Begitu kan ibu? Bisa jadi dia ngisinya di tempat-tempat yang mohon maaf, misalkan sering ke pedalaman kah, sering ke kalangan bawah. Kalau ustadznya bawa gitu, ya khawatir nanti menjadi sesuatu yang kurang baik, ya dilihat oleh jamaahnya. Ya mungkin buat makan saja mereka susah, begitu kan? Sedangkan ustadznya berkelimpahan, bermewah-mewahan, padahal juga dikasih orang, kan begitu? Kan orang nggak tahu saja itu dikasih orang. Tapi dalam rangka menjaga, atau menjaga mungkin hati jamaahnya supaya mereka terlepas, terselamatkan dari suudzon kepada gurunya ya. Dan ada juga itu ustadz yang curhat gitu ya, karena disuudzoni oleh jamaahnya ya. Ustadz tuh gajinya berapa gitu. Mobilnya kok gede banget ya, mobilnya bagus ya. Oh jadi waswisus itu di jamaah ya. Yang suka waswisus itu kan siapa bu? Setan gitu kan. Yang berapa gajinya? Akhirnya kan zunun, akhirnya muncul casciscus ya, prasangka ya, prasangka. Jangan-jangan itu uang yayasan, jangan-jangan itu uang bendahara tuh dipakai tuh, jangan-jangan itu sumbangan jamaah untuk masjid, untuk asrama, untuk kelas, dia embat tuh gitu. Ini kan jadinya suudzon gak ibu? Suudzon, padahal ustadz dikasih orang itu. Nah, jadi luar biasa ya, orang yang bijaksana itu ke situ ya, pandangannya ke situ, jauh memandang segala sesuatu. Sehingga sudahlah dia memandang dan memutuskan yang terbaik. Mohon maaf, saya tidak bisa terima hadiah ini. Untuk apa? Tadi jaga hati dia sebagai guru, kemudian jaga hati jamaahnya supaya tidak mudah berprasangka buruk kepada gurunya. Atau bisa saja, ya sudah tidak apa-apa saya terima, tapi mohon maaf ya, saya jadikan sesuatu yang lain. Gimana? Jadi Pak Rejo ini gimana supaya bisa jadi masjid? Gimana supaya jadi tanah buat pesantren? Boleh tidak? Oh boleh Ustadz, silahkan. Nah kalau boleh dijual itu mobilnya, dijadikan tanah wakaf buat pesantren, dijadikan masjid buat santri, dijadikan kelas buat santri, dijadikan asrama buat santri, dijadikan untuk membangun sarana prasarana jalan menuju pesantren misalkan. Supaya apa? Supaya terjaga hati tapi tetap tersalurkan ya kebaikan muridnya atau jamaahnya. Begitu. Jadi saling menjaga, saling berusaha memberi yang terbaik. Saling berusaha memberi yang terbaik, saling juga menjaga. Begitu. Barakallahu fikum. Dan saling tahu diri. Saling tahu diri. Murid harus tahu diri, gurunya juga harus tahu diri. Tahu diri itu maksudnya apa? Jangan mentang-mentang Anda jadi guru kemudian Anda memeras jamaah atas nama dakwah. Artinya guru harus tahu diri, jangan aji mumpung. Jamaah saya ini menengah ke atas nih. Oh aji mumpung. Aji mumpung dipretelin semuanya atas nama dakwah. Bisa begitu bu? Bisa.
Nah, makanya hati-hati. Murid harus hati-hati, guru juga harus hati-hati. Murid harus tahu diri, guru juga harus tahu diri. Tapi kedua-duanya berusaha semaksimal mungkin saling berta'awun dalam kebaikan, memberikan yang terbaik ya kepada ya guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, begitu. Nah, kalau begitu konsepnya, insya Allah hubungan antara guru dan murid itu akan tetap terjalin dengan baik, tidak saling mengecewakan, ya, tidak saling mengecewakan. Bisa dipahami Ibu? Begitu. Jadi dianjurkan bagi para murid untuk menawarkan hal-hal yang dapat mencegah bahaya dari gurunya. Ditawarkan. Demi apa? Menunaikan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Nanti urusan gurunya menerima atau tidak, atau modelnya seperti apa, itu urusan dia. Begitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian dari hadis yang mulia ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa dunia ini hanya merupakan lintasan, penyeberangan. Di dalamnya seorang manusia itu seperti orang yang nyebrang saja di jalanan. Sebentar atau lama? Sebentar saja. Dia seperti persinggahan. Orang singgah itu lama atau sebentar? Sebentar saja. Nah, begitulah hakikat dunia. Dia penyeberangan yang sebentar saja dilalui, dia persinggahan yang disinggahi dalam waktu sebentar saja. Artinya apa? Jangan terfitnah oleh dunia. Jangan berlebih-lebihan di dalam menikmati dunia. Ya, sekedarnya saja. Kemarin kan sudah dibahas ya. Harta kita itu Ibu, hanya apa yang dipakai kemudian jadi usang, hanya apa yang dimakan, diminum hanya jadi kotoran, dan apa yang disedekahkan itulah insya Allah yang menjadi pahala jariah. Gitu. Jadi difokuskan, digedekan yang mana? Yang dimakan, yang dipakai, atau yang disedekahkan? Yang disedekahkan. Ya. Yang dipakai cukup lah, yang dipakai saat ini juga cukup. Ya. Udah 3 hari nih Ustadz jubah saya ini. Ya. Ya kan Ibu? Sekali pakai cuci, atau biasanya nanti habis pengajian digantung lagi pakai daster lagi. Besok pengajian itu lagi yang digantung itu. Gitu kan Ibu? Kecuali kalau keringatan bau gitu kan. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau cuma ngaji saja 1 jam, alhamdulillah Ustaz nggak keringatan. Nanti digantung lagi di rumah ya dasteran lagi kan begitu. Besok pengajian pakai lagi yang itu. Belum 3 hari mah belum dicuci. Ya Ibu, walaupun koleksi baju yang lain masih ada 1 lemari misalkan, gitu. Kan yang dinikmati cuma 1 ini saja kan. Nanti ganti lagi di hari-hari berikutnya. Itu saja kok harta kita itu Ibu. Jadi kalau Ibu punya 1 miliar di rekening kan nggak dinikmati juga tuh. Ya. Ibu punya rumah 10, apa semuanya dinikmati? Tidak. 1 aja yang dinikmati. Yang 1 itu pun tidak setiap pojokannya dinikmati. Ya. Sudah, jangan dibuat ribet hidup itu. Ya. Mudah saja hidup ini. Yang harus kita fokuskan nih, bagaimana apa yang kita miliki ini supaya keluar di jalan Allah. Begitu. Makanya fokusnya sedekah, fokusnya infak. Kan itu nanti yang jadi penyesalan orang-orang ketika mati. Wa akum minas salihin fa atasaddaqu wa akum minas salihin. Ingin dikembalikan ke alam dunia karena ingin bersedekah dan ingin menjadi orang soleh. Itu penyesalan orang yang didatangi kematian. Nah, supaya nanti kita nggak nyesal, coba fokus ke situ. Kalau dikasih sesuatu sama Allah itu fokuskan untuk taat, fokuskan untuk ibadah. Sehat dipakai ibadah. Ya, harta dipakai ibadah, punya anak dipakai ibadah, punya pasangan dipakai ibadah, punya waktu kesempatan dipakai ibadah. Sudah begitu saja. Ya. Jangan fokus ke yang lain.
Ustadz, saya belum puas rasanya kalau belum investasi lagi. Mau investasi apa lagi? Ustadz, ada tanah 1 hektar itu saya incar, itu dekat IKN. Ya. Usia ibu sekarang berapa? Hampir 70. Aduh, sudah ibu, ya, sudah cukup, ya. Investasinya emang sudah berapa? Baru 10 hektar Ustadz. Masa belum puas sudah punya 10 hektar di Balikpapan lagi, di tengah kota lagi, gitu ya? Sudah cukup, infakkan, sedekahkan supaya jadi pahala jariah. Dan nggak ada ujungnya ibu, nggak ada ujungnya kalau ngejar-ngejar dunia terus. Ya. Sudah cukup. Dunia itu cukup. Masih pada bisa makan kan ibu? Nah, itu sudah cukup, ya. Masih pada bisa tidur? Bisa. Lagi ngaji saja bisa tidur kok, gitu. Ya. Masya Allah. Ya. Masih punya pakaian, alhamdulillah. Berarti tinggal sedekahnya nih. Tinggal sedekah. Ya. Tinggal infaknya. Mau ngapain lagi atuh, ya? Ibu, ini bab ini ngajarin kita begitu, supaya fokus kepada sesuatu yang akan menjadi pahala jariah di kehidupan akhirat. Dunia sederhana saja sudah dunia itu. Sama kok, kaya miskin juga sama. Hartanya ya apa yang dipakai, apa yang dimakan, itu saja. Ibu masih bisa makan ikan asin? Masih bu? Ya. Ikan asin, sayur asam masih bisa bu? Sambal terasi masih bisa? Alhamdulillah. Ada loh bu orang kaya nggak bisa makan itu. Aslinya dia kaya bu, tapi nggak bisa menikmati sambal terasi, ikan asin, sayur asam. Ya. Ada orang kaya nggak bisa menikmati itu. Kita miskin, alhamdulillah masih bisa makan begitu. Jadi syukuri saja, karena harta itu yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, ya. Yang tersimpan jadi aset, jadi rekening, jadi tabungan, belum tentu dinikmati. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Nah, makanya di pelajaran berikutnya memberi perhatian terhadap pembangunan akhirat. Nah, itu fokus kita. Jadi fokus kita sebagaimana hadis ini, Nabi nggak fokus ke dunia, karena dunia itu sekedar lintasan, penyeberangan, persinggahan. Berarti fokusnya Nabi kemana? Ke akhirat yang sedang dituju. Maka berikanlah perhatian terhadap pembangunan akhirat. Apa nih yang sudah kita bangun di akhirat? Gitu ya. Amal soleh apa yang nanti kita bisa andalkan untuk jadi bekal yang membela kita, melindungi kita dari siksa neraka. Di situ fokusnya. Di situ fokusnya. Dan dunia itu alhamdulillah ibu dikasih aja dunia itu. Apalagi nanti kalau kita dikasih surga. Tidak dikasih dunia saja, kita dikasih surga. Oh sudah cukup. Iya tidak ibu? Cukup kalau kita dapat surga, dunia nggak kebagian. Nggak apa-apa, yang penting dapat surga. Abu Bakar As-Siddiq kan pernah menyatakan di satu makalatnya, ya. Apa artinya semua kemudahan, semua kemewahan, keberlimpahan dunia ini, kalau kemudian ujung-ujungnya neraka? Selanjutnya apalah artinya kesedihan, pengorbanan, perjuangan, kesusahan, kalau kemudian ujung-ujungnya surga? Begitu. Artinya apa? Kehilangan dunia seluruhnya tidak ada masalah, tidak peduli kalau kemudian ujungnya kita masuk surga. Kan begitu ibu. Maka perhatikan ini. Dan pada kenyataannya dunia itu dikasih kok. Walaupun kita fokus ke surga, dunia itu dikasih. Tidak hilang sama sekali kan. Tadi kita contohkan yang paling mendasarnya.
Kita masih bisa makan, masih bisa minum, dikasih kok sama Allah. Ya. Kita masih bisa berpakaian, dikasih. Tidak dikasih pun kalau ujungnya surga, oh itu sudah segala-galanya. Tapi pada kenyataannya dikasih, alhamdulillah. Jadi apa yang dikeluhkan? Ya. Kita ini banyakin syukur saja ibu, jangan banyakin ngeluh. Ya, nanti penyakitan juga kalau banyak ngeluh. Kerung terus gitu ya wajahnya, ditekuk terus. Sudah mah pas-pasan wajahnya gitu. Ditekuk, tambah aja. Makin menjadi-jadi mirip monster gitu kan. Ya ibu, banyakin syukur, banyakin syukur. Barakallahu fikum. Jadi fokus ke akhirat, fokus kepada tujuan akhirat, fokus untuk selalu sadar akhirat. Insya Allah ya, dunia itu ada saja, ya cukup saja dunia. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniyai bi 500 amin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang fakir miskin, fuqara, memasuki surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini sahih. Sebagian ulama hadis menyatakan derajatnya sahih li ghairihi. Berarti derajatnya hasan, kemudian memiliki penguat dari hadis-hadis yang lain sehingga naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Taib. Dalam hadis yang mulia ini jelas ya, hadisnya pendek tapi tegas banget bahwa fuqara itu fuqara min ahlil jannah, fuqara yang ahli surga itu lebih dulu masuk surganya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Masya Allah ya, berarti hidup orang miskin, tapi miskin yang bertakwa, ketakwaannya mengalahkan orang-orang kaya. Gitu. Jadi apa yang kemudian dikeluhkan dengan kemiskinan? Kalau orang miskin itu bertakwa, ujungnya surga. Ya, Ibu. Nah, maka di sini menunjukkan keutamaan fuqara masakin yang beramal soleh atas orang-orang kaya yang bermaksiat. Jadi tetap nanti kualitasnya ditentukan dengan kualitas takwa. Bisa jadi ada orang kaya yang lebih bertakwa dari orang miskin, maka bisa jadi dia lebih duluan masuk surga daripada orang miskin yang kurang dalam ketakwaannya. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin bertanya, kenapa orang-orang kaya yang masuk surga itu lebih lambat masuk surganya daripada orang-orang miskin yang bertakwa? Barakallahu fikum. Nah, di antara penghalangnya adalah karena dia memiliki banyak harta, berarti akan banyak hisab yang menanti dirinya. Karena harta itu dua pertanyaan, min ainak tasabah wa fima anfaqah. Dari mana engkau dapatkan, ke mana engkau salurkan. Ibarat kata ibu kalau masuk supermarket, yang dibeli cuma satu barang dengan yang dibeli cuma satu keranjang besar. Beda nggak ibu? Beda. Yang cuma satu belinya, sebentar saja dia ngantri. Keluar harga, kasih, udah pulang. Gitu. Tapi kalau kemudian satu keranjang besar, satu troli besar, isinya ratusan item barang yang ibu beli, ya mohon maaf pemeriksaannya agak
lama, agak panjang. Jadi gimana Bu? Kalau begitu? Siap jadi orang kaya? Siap jadi orang kaya? Siap, tapi kaya yang terus langsung disalurkan, begitu. Ya, Ustaz alhamdulillah dapat rezeki 1 miliar ini. Dingin nih Ustaz, 1 miliar ini. Diapakan tuh Bu? Kalau fokusnya ini langsung disedekahkan. Sudah sedekah saja. Buat bangun masjid, buat bangun pesantren, buat beli tanah wakaf, keluarkan. Buat anak-anak yatim, buat saudara-saudara kita yang kelilit hutang, kesusahan dengan hutang-hutangnya. Begitu. Artinya langsung jadi pahala jariah. Begitu Bu. Supaya kita tidak macet nanti di akhirat itu dengan hisab. Ya. Langsung dinolkan. Dapat lagi dinolkan. Begitu kan Utsman bin Affan. Begitu orang-orang soleh dulu mereka mencontohkan. Apakah langsung jatuh miskin bangkrut? Enggak, malah terus bertambah harta. Malah terus berlimpah hartanya. Berkah hartanya. Cuman susah sih kita ini Bu. Ya. Orang yang punya miliaran, infak 1 miliar itu susah nggak? Duitnya misalkan di tabungan tuh 5M, dia infakkan 1 miliar tuh berat nggak? Berat nggak? Berat tidak Ibu? Ibu bisa jawab ya, berarti punya. Ngebayangin gitu ya. Ngebayangin kayaknya berat tuh 1 miliar, hilang dong 1 miliar. Jadi disangkanya kalau sedekah itu hilang. Justru itu yang tertahan, justru itu yang nanti akan dipanen. Yang 5 miliar itu sisanya kalau diinfakkan 1 miliar, yang 4 miliar itu belum tentu milik kita. Belum tentu aslinya Ibu. Kalaupun masih milik kita, belum tentu juga dinikmati. Belum tentu dinikmati. Ya, tapi yang 1 miliar yang kita keluarin itu, Masya Allah, Insya Allah kalau ikhlas itu sudah tinggal kita petik hasilnya di akhirat. Kalau besok mati, Masya Allah, langsung kelihatan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Semoga ibu-ibu disugihkan oleh Allah dan dijadikan orang sugih yang dermawan. Baik. Seorang hamba hendaknya mengambil bagian dari dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhannya sekarang dan juga memenuhi kebutuhan akhiratnya. Sekarang di dunia ini cukup Ustaz. Usia-usia saya begini nggak lama lagi kayaknya Ustaz, gitu ya. Bekal saya masih adalah 300 juta, kayaknya cukup Ustaz, gitu ya. Tinggal saya ini di akhirat nih, gimana bekal saya di akhirat. Nah itu yang jadi fokus itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan lupakan, iya. Orang bisa saja nabung untuk kehidupannya, boleh, silahkan. Tapi fokuskan tabungan kita di akhirat kayak apa nih nasibnya. Nah begitu. Cukuplah kayaknya, segitu cukup. Berarti kalau dapat lagi, sudah infakkan di jalan Allah, infakkan di jalan Allah. Ringan Bu, ringan. Ya. Kekitanya ringan. Jadi kalau mohon maaf, kalau orang itu punya dana, punya harta, masuk rekening, berapa hari kemudian nol lagi, tapi dia manfaatkan untuk kebaikan, untuk nafkahi istrinya, untuk pendidikan anaknya, untuk menanggung biaya hidup kedua orang tuanya. Bersyukur orang kayak gini Ibu. Dia kalau mati habis hartanya. Di mana habisnya? Di jalan Allah. Ringan hisabnya. Ya. Tidak percaya? Coba saja nanti. Ya. Mati dulu berarti kan? Ya. Begitu. Harus yakin itu, harus yakin. Kita lebih bersyukur Ibu, harta kita habis untuk menunaikan kewajiban kita, untuk menunaikan yang sunnah-sunnah pada diri kita.
daripada harta kita tersimpan yang belum tentu jadi milik kita. Kalaupun kita mati bisa jadi hisab berat. Apalagi uang-uangnya nggak jelas. Ya, ada 1 T tapi nggak jelas itu dari mana. Gravitasi kah, korupsi kah, nepotisme kah? Di dunia saja ibu sudah susah orang-orang begitu tuh. Sudah susah, nggak usah bicara nerakanya nanti. Ya. Di dunia saja sudah belangsak mereka, menderita, ya, sampai pucat-pucat wajahnya, ya, imunitasnya sampai rusak, stres. Gimana nggak stres? Ya, deg-digduk jantungnya. Kenapa? Takut terungkap, takut tersingkap. Kok bodoh gitu loh hidup itu, ya. Menyiksa diri sendiri, menjerumuskan diri sendiri ke dalam banyak penderitaan, ya. Itu belum masuk neraka saja sudah tersiksa. Bagaimana kalau tidak taubat? Ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Sing cerdas coba hidup tuh, gitu ya. Jangan membodoh-bodohi diri sendiri. Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa an ibni Abbasin wa Imran ibni Husainin radhiyallahu ta'ala anhum ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Muttafaq alaih min riwayat Ibni Abbasin wa rawahul Bukhari aidan min riwayat Imran ibn Husain. Dari Ibnu Abbas, dari Imran bin Husain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah melongo melihat ke surga. Lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang penghasilannya itu hanya cukup memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan primernya saja. Itu ya. Orang-orang fuqara ternyata banyak di mana, Bu? Di surga. Semoga kalau kita ada di sini masuk kategori fuqara, kita fuqara yang ada di surga. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Wa tala'tu finnar, dan aku melongok juga ke neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan ternyata aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Semoga bukan wanita-wanita yang sedang di sini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini harusnya menjadi peringatan keras bagi orang-orang kaya yang pelit, bagi orang-orang kaya yang tidak dermawan dengan kekayaannya. Juga ini menjadi pengingat yang sangat mendalam bagi kaum wanita. Jangan sampai masuk di dalam hadis yang disebutkan Nabi ini. Ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Di surga kaum fakir miskin lebih banyak daripada orang-orang kaya. Fuqara masakin yang di surga, ini catat nih. Fuqara masakin yang di surga, mereka itu masuk surga bukan karena kefakirannya, bukan karena kemiskinannya. Paham Ibu? Kalau Anda miskin, kalau Anda fakir, pasti surga. Oh, enggak begitu. Ya. Karena fuqara masakin yang masuk surga bukan karena kefakiran, bukan karena kemiskinannya, tapi karena kualitas iman dan amal solehnya, karena kualitas ketakwaannya kepada Allah yang melebihi orang-orang kaya. Itu dia. Artinya apa di sini? Hadis ini bukan nakut-nakutin orang jadi orang kaya, bukan. Kenapa? Karena orang kaya pasti di neraka, orang miskin pasti di surga. Itu salah paham namanya. Yang dimaksud di sini, orang fakir itu masuk surga bukan karena kefakirannya, tapi karena iman dan
amal solehnya karena ketakwaannya kepada Allah. Begitu. Berarti kan intinya ketakwaannya kan begitu. Nah memang ujian kekayaan itu sering menghalangi orang dari ketakwaan dibandingkan ujian miskin. Ya. Alhamdulillah ibu, orang-orang miskin rata-rata di masjid, ya, di majelis taklim, gitu ya. Bukan berarti yang di majelis taklim itu orang miskin semua, tapi ini galibnya begitu, kan? Galibnya begitu. Yang banyak mengikuti ajaran Rasulullah itu rata-rata fuqara masakin. Karena memang fitnah terbesar bagi umat ini kekayaan. Ya, fitnah terbesar yang sering orang itu tidak lulus, ya tidak lulus dari ujian kekayaan. Gitu. Karena banyak orang itu gengsian. Gengsi kalau tidak perlente, gengsi kalau tidak berharta, gengsi ya kalau tidak punya saldo besar, gitu kan? Padahal juga tidak dinikmati. Ya. Kalau cuman saldo bisa kita bikin saldo-saldoan, gitu kan? Ya ibu, barakallahu fikum. Kan cuman gengsi saja, cuman buat pamer ke ATM, cek saldo sekian miliar, cepret di foto, ya. Masih banyak guys, begitu kan? Kita juga kan bisa bikin aja sendiri gitu. Alhamdulillah kosong guys, gitu. Jadi syukuri. Jadi nggak usah gengsi-gengsian. Hidup itu nggak usah gengsi-gengsian. Itu yang bikin orang itu ribet hidupnya, ruwet hidupnya, gengsi. Ya. Gengsi kalau ke pengajian tidak pakai emas perhiasan. Padahal biasa saja. Ya. Mau pakai emas, mau tidak pakai emas, alhamdulillah. Kita sudah punya emas 70 kilo di rumah, gitu kan? Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Di sini juga mengandung pelajaran bagi kita, perintah supaya meninggalkan sikap menumpuk-numpuk harta, memperbanyak kenikmatan. Ya. Bukan tidak boleh, tapi diperingatkan. Karena banyak orang itu yang tidak lulus ujian dari numpuk-numpuk harta. Ya, itu sering saya sampaikan, tidak mesti dinikmati ibu harta itu. Tidak mesti dinikmati. Ya. Makanya tumpuknya di akhirat saja, jangan di dunia. Tumpuk di akhirat. Dapat harta, simpan di akhirat. Dapat harta, simpan di akhirat. Begitu saja sudah. Mudah kan ke kitanya, ringan juga. Yang ada kan sudah cukup. Yang penting bisa makan, bisa ada pakaian. Fokusnya sedekahnya. Ya. Tumpuk saja di akhirat itu harta. Jadikan kendaraan buat di akhirat nanti supaya kita selamat di surga. Begitu. Kemudian juga di sini peringatan bagi para perempuan supaya memperbanyak amal soleh sehingga mereka tidak menjadi penghuni yang disebutkan terbanyak di neraka. Sok ibu, kalau kita sadar, oh ya Allah ternyata kaum wanita yang banyak di neraka. Ya sudah, berarti kita ikhtiarkan nih gimana biar kita tidak masuk yang disebut Nabi di dalam hadis ini. Jadilah wanita-wanita pilihan yang kemudian mendapatkan surga. Dari sini juga ada pelajaran bahwa surga itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada. Di mana? Allahu a'lam, itu gaib. Yang jelas surga itu ada di atas, neraka itu ada di bawah. Surga itu fi illiyin, neraka itu ada illiyin, ada satu lagi apa? Sijjin. Ya. Ada illiyin, ada sijjin. Ya. Atau safilin, asfala safilin. Surga di atas, neraka itu di bawah. Ya. Tingkatan surga ke atas, tingkatan neraka ke bawah. Tingkatan ke atas namanya darajat.
tingkatan ke bawah namanya darokat. Ya. Surga itu tingkatannya ke atas. Mana yang paling istimewa? Ya, tingkatan yang paling atas. Ya, neraka itu tingkatannya ke bawah. Mana yang paling mengerikan? Tingkatan paling bawah. Begitu. Berikutnya dari Usama bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Qumtu ala babil jannah fakana amata man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar." Muttafaq alaih. Aku pernah berdiri di depan pintu surga dan ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah masakin, orang-orang miskin. Lagi-lagi Nabi di sini menyebutkan penghuni terbanyak surga. Di hadis sebelumnya fuqara, di hadis ini masakin. Ya. Kemudian kata Nabi, wa ashabul jaddi, sedangkan orang-orang kaya itu tertahan, mahbusun, ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Hanya saja mereka yang termasuk penghuni neraka telah diperintahkan masuk neraka. Muttafaq alaih. Ya, hadis ini pernah dibahas dulu di bab tentang keutamaan kelemahan kaum muslimin. Maksudnya keutamaan du'afa di kalangan kaum muslimin. Jelas ya, sebagaimana hadis sebelumnya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Asdaqu kalimatin qalaha syairun kalimatul labid." Kata Nabi, sebenar-benar kalimat yang diucapkan oleh seorang penyair itu adalah ucapan seorang penyair yang bernama Labid. Apa isi syairnya? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Hadis ini juga dibawakan di pembahasan Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di bab tentang sikap Nabi terhadap syair. Nah, salah satu syair yang dikatakan oleh Nabi termasuk asdaqul kalimah. Ya, syair yang paling benar kalimatnya adalah syair yang diucapkan oleh Labid ini. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ya, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Barakallahu fikum. Dan Nabi itu tidak mengingkari syair, Ibu ya. Ketika syair-syair itu tidak berseberangan dengan syariat Islam, tidak berseberangan dengan dinul Islam, Nabi juga menggunakannya ya, sebagai landasan ilmu, sebagai landasan hikmah. Barakallahu fikum. Ya, terlebih syair-syair yang mengandung makna dakwah seperti ini. Ini kan isinya tauhidullah azza wa jalla, bahwa Allah itu yang hak sebagai sesembahan yang hak, sedangkan masih wallah ma khalallah, apa yang selain Allah itu adalah batil. Jadi syair itu sebagiannya mengandung hikmah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini juga kita memahami bahwa kehidupan dunia itu fana, tidak sempurna. Diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan dan kebinasaan. Itulah kehidupan yang tidak sempurna. Ibu-ibu hidup di sini, hidup. Apakah hidup ibu sempurna? Tidak. Hidup kita ini tidak sempurna. Bukti ketidaksempurnaannya apa? Hidup kita itu diawali dengan ketidakadaan. Dulu ibu ada enggak? Enggak ada. Dulu ada orang sebut-sebut nama ibu? Tidak ada. Apalagi memuji-muji ibu. Ada yang muji-muji ibu? Enggak ada. Ya, sekarang juga enggak ada, Ustaz. Gitu. Cuman suami tersayang saja di rumah. Begitu kan? Barakallahu fiikum. Nah itu.
Kemudian ciri bahwa hidup kita tidak sempurna diakhiri dengan kefanaan dan kebinasaan. Sekarang kita di dunia, besok di mana? Tidak ada di alam dunia. Al-yaum fid daur wa ghadan fil kubur. Saat ini kita berada di atas permukaan bumi, besok lusa nanti kita akan ada di bawah bumi, di alam kubur. Begitu kan Ibu? Ciri hidup kita tidak sempurna, kita mengalami yang namanya sinah. Kita juga mengalami yang namanya naum. Sinah itu muqaddimatun naum. Kalau hidup Allah maha sempurna, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa sinah itu Ibu? Sinah itu muqaddimahnya tidur. Apa muqaddimah tidur? Ngantuk. Bangun, yang ngantuk, Bu. Ada yang ngantuk? Enggak ada. Ya. Barakallahu fiikum. Yang bilang ada berarti ngantuk. Taib, Ibu yang dirahmati Allah, ya. Itu hidup kita enggak sempurna. Baru 5 menit saja duduk di majelis taklim sudah ngantuk. Apalagi yang isinya Abu Yaman gitu ya. Barakallahu fiikum. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Itu bukti hidup kita itu tidak sempurna. Kita juga ngalamin tidur tidak sempurna. Orang tidur tuh selemah-lemahnya keadaan. Orang tidur tuh mau diapa-apain kan dia nggak bisa menghindar. Ya. Makanya kalau kita tidur kan kita memasrahkan jiwa raga kita kepada Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik. Ya, wa fawadtu amri ilaik. Kan begitu. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang hak itu harus dikatakan hak, yang batil itu harus dikatakan batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dengan ada doanya. Dan ini penting mengetahui al-haq ya dengan al-batil supaya kita bisa memilih, membedakan mana hak, mana yang batil. Bagaimana cara memahaminya? Ya dengan belajar, terus belajar. Karena di kehidupan kita ini, lebih-lebih di akhir zaman seperti ini, banyak fitnah syubhat bersebaran di mana-mana. Ya. Kalau kita kemudian tidak bersandar kepada Allah, banyak sekali kemudian manusia itu goyah pendiriannya. Begitu. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ya, fitnah syahwat itu berbahaya. Gara-gara cinta misalkan. Atas nama cinta, orang itu bisa berubah. Dulu manhajnya hak, sekarang bisa menyimpang. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara wanita. Atas nama cinta. Ya, begitu. Itu namanya fitnah syahwat yang menyebabkan akhirnya dia terkena fitnah syubhat. Ya, Ibu. Baru kemarin ya. Kemarin apa tadi? Saya lupa. Itu ada yang bertanya ya, seorang ibu ya di kajian, nggak tahu yang mana ya, pokoknya ada pertanyaan. Jadi suaminya selingkuh ya. Suaminya selingkuh dan semakin sini semakin ketahuan, sering check in di hotel ya. Sudah dinasehati sama istrinya tidak mempan, dan saat ini sudah mulai meninggalkan sholat. Bahkan dari ceritanya ya, Ustadz katanya dia sekarang sudah tidak percaya sama Allah. Berarti murtad kalau begitu, Ibu. Ya, ternyata usut punya usut, selingkuhannya itu wanita kafirah, wanita kafir. Berarti kan itu bermula dari fitnah syahwat. Bermula dari fitnah syahwat, akhirnya terkena
syubhat. Karena wanitanya wanita kafir, bukan muslimah. Mungkin dicekoki syubhat. Ya, susah ya agamamu itu nah. Ya. Islam itu susah, sudah ikut agama saya saja. Kita nanti bersenang-senang berdua. Kita nanti berbulan madu ya. Dalam mahligai cinta dan rindu begitu ya. Pokoknya dikasih syubhat. Akhirnya betul itu sampai tidak percaya sama Allah. Nauzubillah. Bahaya. Dua-duanya ini senjatanya setan, syahwat dan syubhat. Jangan coba-coba. Ya. Nggak apa-apalah kena syubhat. Yang penting syahwat aman. Oh, nggak bisa begitu. Itu seperti satu paket. Ya. Kalau orang kemudian nyicipin syahwat, naudzubillah, bisa jadi berikutnya syubhat. Kalau orang nyicipi syubhat, bisa jadi nanti merembet kepada syahwat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Awalnya kena syubhat orang Syiah misalkan. Oh, bahaya, nanti dia doyan itu yang namanya nikah mut'ah, yang aslinya zina. Gitu ya. Ketemu di bis misalkan. Ada perempuan di samping, penumpang juga. Ngobrol-ngobrol, ternyata sama-sama Syiah. Ya, kita mut'ah yuk. Ya, ayo. Kan mut'ah bagi mereka ibadah. Ya, melipir saja di depan hotel, check-in. 1 jam mut'ah selesai. Ya. Suka sama suka, mut'ah dia 1 jam selesai. Ya, habis itu say goodbye. Gitu ya. Itu. Dari syubhat jadi syahwat. Dari syahwat jadi syubhat. Mengerikan. Maka hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah jaga agama kita. Semoga Allah jaga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita min kulli su'in wa fitanin wa min kulli makruhin. Ya. Demikian ibu-ibu, insyaallah taala nanti kita lanjut di bab berikutnya biidznillah taala. Baik ibu, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.